Selamat pagi. Segenap Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Perkenankan saya akan membacakan Warta Wacana 2 November 2020. Yang pertama, kita sudah melaksanakan ibadah syukur dan upacara Dies Natalis yang ke-58 terselenggara dengan baik melalui daring pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 yang dilayani oleh Pendeta Erik Julius Hendrawan Igne, MM, MBA. Ibadah dikemas dengan nuansa Sunda. Itu semua karena anugerah Tuhan dan juga karena dukungan serta kerja keras segenap panitia, para pendukung acara, seluruh gereja pendukung Universitas Kristen Duta Wacana, para alumni, mitra kerja dari berbagai institusi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya UKDW semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Robert Setio PhD, Dekan Fakultas Teologi UKDW, yang akan mengajak kita bersama-sama merenungkan tentang kesederhanaan yang membawa kebahagiaan. Bapak Ibu karyawan yang berulang tahun pada sepekan ini, yang pertama Ibu Lamuela Alvita Kurniawati, dosen Fakultas Kependidikan dan Humaniora. Yang kedua Bapak Abed Agung Narisworo, Kepala PPLK. Yang ketiga Ibu Novita Sari, staf Fakultas Arsitektur dan Desain. Yang keempat, Bapak Mahatmanto, dosen arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain, dan Saudara Rika Novandari, staf yang ada di Fakultas Bisnis. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang berulang tahun dan semakin bertambah dalam karya di ladang Tuhan. Ibadah Senin depan akan dilayani oleh Bapak Eka Adiwibowo, SE MSc, dari Fakultas Bisnis. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita. Bagaimana kabarnya kawan? Sudahkah bahagia ada di dalam batin dan raga kita? Pagi telah bangkit. Sinar kasih-Nya menyeruak pada setiap orang yang menaruh harapan padanya. Mari kita bersama-sama mendaraskan Mazmur 112. Umat akan dipersilahkan untuk turut menyanyikan refren.
Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Seminggu berlalu begitu saja Tuhan, letih raga dan batin kami rasakan. Begitu pula seminggu kami lalui dengan rasa syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindu membawa diri, kembali hadir menyapa-Mu dan kembali menemukan sentuhan-Mu. Tuhan, dalam ibadah pagi ini, undanglah kami menemukan kebahagiaan di tengah kesederhanaan hidup, kesederhanaan diri kami, agar kami juga menjadi berkat yang membawa kebahagiaan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersorak-sorailah, sebab Allah menghadirkan hari baru yang penuh sukacita. Nyanyikanlah nyanyian baru, NKB 7, baitnya yang pertama dan kedua, menjadi wujud rasa syukur kita pagi hari ini. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai 12a. Yang diberi judul perikop, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang tidak hanya percaya tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Makin dekat Tuhan, Kidung Jemaat 401 baitnya yang pertama dan ketiga menyadarkan kami untuk mendekatkan diri dan menemukan kekuatan di dalamnya.
bersama-sama meminta kepada Roh Tuhan yang kudus untuk memberikan berkat hikmat bagi kita semua sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menaikkan permohonan itu di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu pada saat ini masih di dalam suasana kami merayakan hari ulang tahun Duta Wacana yang ke-58. Dan secara khusus kami ingin belajar bersama tentang menjadi berbahagia dalam hidup ini. Bahwa kebahagiaan itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kami. Baik sebagai anggota dari Duta Wacana, sebagai pegawai maupun mahasiswa, tetapi juga sebagai bagian dari bangsa, bagian dari masyarakat yang masih sedang mengalami banyak pergumulan, terutama di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Kiranya kami belajar banyak untuk mengerti arti bahagia itu dengan melihat ke dalam diri kami sendiri. Terangilah kami, ya Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau andaikan saudara-saudara ditanya, ini saya tujukan pertama-tama pertanyaan ini kepada para pegawai UKDW. Di sini ada pegawai akademik dan pegawai pembantu akademik. Jangan risau dengan istilah pembantu, bisa diganti dengan asisten kalau memang mau. Tapi para pegawai ini kalau ditanya mengapa bekerja di UKDW, apa tujuannya bekerja di UKDW, saya membayangkan ketika ditanya begitu gelagapan, tidak siap. Mengapa ada pertanyaan seperti itu? Tapi mungkin juga jawaban otomatisnya langsung, ya mencari uang. Bekerja kan tujuannya mencari uang. Saya kira tidak ada atau sedikit kalau memang ada yang akan menjawab tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Siapa yang yakin dengan jawaban itu? Siapa yang percaya kalau bekerja di UKDW ini akan memperoleh kebahagiaan? Saya kira ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Oleh karena ketika kita bicara bekerja, untuk mahasiswa juga bisa dikaitkan dengan belajar. Belajar itu biasanya juga dimengerti untuk perguruan tinggi nantinya untuk bekerja. Sulit sekali untuk bisa langsung memahami pekerjaan dan hasilnya dengan kebahagiaan. Berarti saudara-saudara bahwa kebahagiaan itu tidak bisa bergantung dan tidak bisa diukur dengan materi, dengan uang, dengan gaji. Apalagi di Duta Wacana. Saya sudah 20 tahun, ya, 1 tahun, 21 tahun, hitung-hitung. Agak lupa 21 tahun ya bekerja di UKDW ini sebagai dosen tetap. Sebagai dosen teologi, saya dan kawan-kawan itu diutus oleh gereja kami untuk menjadi dosen tetap di sini. Jadi sebelumnya adalah pendeta jemaat, tapi kemudian menjadi dosen tetap di sini. Itu dari tahun ke tahun selalu saja yang diutarakan adalah soal gaji kecil. Jadi di UKDW ini orang selalu mengatakan gajinya lebih kecil daripada di tempat-tempat yang lain. Tapi kok banyak yang awet ya pegawainya ya. Kemarin ada berapa yang 25 tahun dan setiap tahun masih ada yang 25 tahun. Kalau sampai usia pensiunnya dibuat 90 tahun, mungkin ada yang 50 tahun juga, ada yang 75 tahun. Pokoknya seumur hidup di UKDW. Bagi yang sudah pensiun pun juga masih sering ke sini, masih kontak-kontak, masih terlibat aktif. Kalau ada perayaan-perayaan diundang juga datang.
Jadi ini bagi rasio orang yang berpikir rasional agak kontradiktif. Di satu pihak ya boleh jujur dikatakan mengeluh gajinya kecil, di pihak lain kerasan bekerja di UKDW. Kalau ditanya mengapa begitu, itu menarik. Belum pernah sih ditanya mengapa begitu ya. Jadi saya mengandaikan, ya pertama mungkin saja karena dulunya UKDW ini adalah sekolah tinggi teologi, itu kena mengena dengan teologi. Dan teologi itu biasanya dihubungkan dengan pendeta. Dan pendeta biasanya dihubungkan dengan kesederhanaan. Jadi gaji berapapun diterima gitu ya. Tentu saja orang bisa mengatakan, ya tidak semua pendeta begitu, tidak semua gereja sekarang ini memperlihatkan kesederhanaan. Tapi katakanlah bahwa gereja-gereja yang mendukung UKDW itu memang masih menunjukkan kesederhanaan. Secara umum masih demikian. Ada satu dua yang mulai memperlihatkan kemewahan, tapi toh semewah-mewahnya masih tidak lebih mewah daripada gereja-gereja mewah lainnya di kota-kota besar. Jadi mungkin saja ada sejarah, ada kait-mengait dengan teologi yang ada dari dulu. Tapi kalau kita lebih lanjut melihat apa yang terjadi sejak teologi sampai sekarang, saya kira tidak salah untuk mengatakan bahwa sebenarnya UKDW ini selalu punya jiwa untuk melihat kiri kanan. Jadi memang pendidikan, tapi pendidikannya sosial. Pendidikannya itu selalu melihat apa yang terjadi di masyarakat. Nah ini juga terjadi sejak zaman masih STT dulu dan saya kira sampai sekarang pun begitu. Kalau kita lihat visi dan misinya itu selalu mengarah kepada keluar, tidak hanya ke dalam. Nah kalau saya benar menduga demikian, maka patut untuk kita lihat atau layak untuk kita lihat bahwa kesederhanaan itu timbul karena lingkungan di UKDW ini atau lingkungan di tempat di mana para alumni UKDW itu bekerja masih di dalam kondisi yang memprihatinkan. Sederhana, bahkan lebih sederhana dari UKDW sendiri. Kita masih hidup di tengah masyarakat yang mayoritas itu miskin. Kalau toh ada yang kaya atau berkecukupan itu tidak lebih banyak daripada yang hidupnya di dalam kemiskinan, bergelut, bergumul di tengah kemiskinan. Maka oleh karena itu kalau ada prinsip sederhana, kalau ada saya kira di sini sederhana itu nggak usah diajarkan untuk Civitas Akademika UKDW yang sudah dijalankan selama ini, yaitu yang saya tadi sebutkan, gajinya kecil, hidupnya juga tetap saja kecil-kecilan begitu ya toh. Kalau sempat berjualan apa-apa, sampingan juga kecil-kecilan. Jadi selalu kecil, sederhana, itu sudah sangat dihidupi. Tapi kita melihat alasannya adalah selalu melihat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal menggarisbawahi saja bahwa yang itu, yang begitu itulah yang kita sebut dengan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan diukur dari apa yang sudah kita peroleh, tetapi apa yang bisa kita bagikan dan sudah kita bagikan kepada lingkungan di sekitar kita. Oleh karena kebahagiaan yang diukur dari apa yang kita peroleh, ya secara realistis sulit sekali untuk membuat orang berbahagia. Nah, terutama lagi-lagi saya berpikir, saya merasakan apa yang terjadi di UKDW ini. Semoga itu juga yang dialami oleh para mahasiswa melihat penampilan dari pegawai di sini, baik itu pegawai pembantu akademik maupun
pegawai akademik atau dosen-dosennya, penampilannya saja sulit untuk dibanggakan, begitu ya. Jadi kalau ketemu tamu-tamu barulah pakaiannya necis gitu ya. Tapi sehari-hari sangat sederhana. Gitu ya. Ya satu dua yang punya mobil lumayan mewah. Lain-lainnya mobil yang bahkan sudah usianya 20-30 tahun masih dipakai di sini. Kalau pergi ke parkiran kita di bawah sana melihat mobil yang mewah-mewah itu justru mobilnya mahasiswa. Dosen-dosennya mobilnya butut-butut, kadang-kadang mogok di bawah situ dan berlama-lama di sana karena belum bisa punya uang untuk membengkelkan mobilnya. Gitu. Jadi itulah yang mungkin dilihat juga oleh para mahasiswa, bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar perkataan, pengajaran, tapi hidup, pola hidup, gaya hidup yang nyata, integritas. Inilah yang juga menjadi salah satu nilai utama dari UKDW ini, hidup sebagai makhluk, sebagai manusia yang punya integritas, menyatukan kata dengan perbuatan. Saya tidak mengatakan bahwa keluhan-keluhan tidak ada, masalah-masalah tidak ada, tetapi toh masih bisa terus dijalankan yang seperti ini. Mengapa? Karena memang soal kebahagiaan itu bukan soal sebuah keadaan yang katakanlah sebuah posisi puncak apalagi gitu ya, bahwa kita sudah di sana gitu, bahwa kita sudah memperoleh kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan itu sebuah proses yang terus bergulir. Nah, di akhir dari renungan ini, kalau boleh saya memperlihatkan bagaimana kita sebagai pribadi yang karena tadi ukurannya proses, bisa saja ups and downs, bisa saja kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kalau sudah atau sedang berada di atas, lega semuanya, tertawa semuanya, bahagia semuanya dalam bekerja, dalam studi segala macam, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau sedang di bawah, mengalami kesulitan untuk merasakan kebahagiaan, mungkin orang mengatakan tunggu saja saatnya, nanti ada saatnya berbahagia. Itu seperti ceritanya Nasruddin ketika ada seseorang yang datang kepadanya karena baru saja bangkrut, harta bundanya habis. Begitu dia datang kepada Nasruddin, lalu Nasruddin mengatakan, oh tunggu saja, nanti kamu akan merasakan kebahagiaan. Oh, apakah berarti saya akan mendapatkan kembali harta benda itu? Saya akan pulih dari kebangkrutan. Tidak, kata Nasruddin, tapi kamu akan terbiasa dengan hidup karena bangkrut itu, di dalam situasi bangkrut gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kebahagiaan di tengah kondisi ketika kita sedang down, lalu anjurannya adalah sudahlah, diam saja, tenang saja, pasrah saja, nanti lama-lama biasa juga kok gitu ya. Maka kalau sudah biasa akan bahagia. Saya kira pertama yang perlu kita lihat ke dalam diri kita sendiri adalah bahwa kita ini seringkali ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, kebahagiaan itu seringkali datang karena kata orang. Ya, jadi bisa saja kalau menurut kata orang, saya ini kurang, gitu ya. Oh, bekerja sekian lama di UKDW mestinya mendapatkan penghargaan ini dan itu. Gitu. Nah, ketika melihat ke dalam, kok tidak ada? Gitu. Oh, bekerja sudah sangat berdedikasi, memberikan sepenuh waktu, tapi kok begini? Kenapa? Orang mengukur, wah kalau bekerja sekian tahun dengan kemampuan seperti itu harusnya dapatnya sekian dan seterusnya. Atau juga bisa jadi karena posisi kita bekerja, seharusnya kamu ini tidak menjadi dosen, harusnya pengusaha atau pegawai, tidak seharusnya cuma administrasi saja, seharusnya manajer dan seterusnya. Itu apa kata orang. Nah, kalau kita menuruti apa kata orang tidak ada habis-habisnya.
Jadi secara internal ke dalam diri sendiri, kebahagiaan itu adalah membebaskan diri dari semua apa kata orang. Menjadi diri kita sendiri dan lalu kita memandang kepada Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan kita di dunia ini. Itu hal kedua, yaitu ketika kita berada di dunia ini, maka kita berada bersama dengan yang lain, kita memberikan sesuatu bagi yang lain. Maka kalau kita sudah bisa memberikan sesuatu kepada yang lain, itu berbahagia juga. Jadi ketika kita sedang down, renungkanlah dua hal ini. Apakah kita ini down karena kata orang, bukan karena diri kita sendiri. Sebenarnya siapa kita ini menurut saya sendiri. Yang kedua, apakah betul bahwa kita itu tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan dan sudah kita berikan kepada orang lain, dan dewasa ini juga kepada alam raya ini. Apa yang kita berikan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga makhluk-makhluk bukan manusia. Kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada kehidupan, cukuplah. Tidak perlu berlebihan. Itulah arti kesederhanaan, keugaharian, yaitu berangkat dari siapa diri kita, yang tidak perlu harus menurut kata orang yang hebat-hebat itu, tetapi yang kedua, dari yang kecil sederhana tentang atau dari diri kita ini, apa yang sudah kita berikan, kecil-kecil pun, asal itu pemberian kepada orang lain yang memberikan sumbangan kepada orang atau alam raya ini, sudahlah untuk membuat kita merasakan kebahagiaan. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang selalu mau berproses di dalam merasakan dan mengalami kebahagiaan itu, dan kiranya kebahagiaan itu bukan sebuah keadaan yang justru karena kita cari makin membuat kita frustrasi. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa. Kami bersyukur bahwa kami boleh diberi kembali usia baru sebagai UKDW, yaitu 58 tahun, dan kami baru saja 2 hari lahir sebagai sebuah lembaga yang berusia 58 tahun. Kami ingin menghayatinya sebagai sebuah pengulangan, sebagai lembaran baru yang perlu kami isi ke depan sampai di usia yang bertambah nanti. Biarlah kami semua makin bergembira, berbahagia di dalam menjalankan tugas-tugas kami, baik sebagai pegawai maupun sebagai mahasiswa. Dan di tengah-tengah pandemi ini tidak kekurangan bahagia kami. Kami diajar banyak tentang apa yang harus dan bisa kami lakukan di tengah kondisi yang sangat terbatas ini, dan memunculkan banyak inovasi dan kreativitas baru. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan juga selalu memberikan kesehatan bagi mereka. Dan kami juga bersama-sama berdoa untuk bangsa kami di tengah pergumulan yang masih berat, yang masih harus diatasi, baik berkenaan dengan pandemi ini, tetapi juga dengan perekonomian yang sekalipun sedikit-sedikit sudah mulai membaik, tetapi masih penuh dengan tantangan. Kiranya kami diberikan kebijaksanaan, bukan hanya untuk menggantungkan diri, apalagi menyalah-nyalahkan pemerintah jikalau ada sesuatu yang tidak benar, tetapi kompak, bekerja bersama, baik sebagai rakyat maupun juga sebagai pemerintah. Pun kami juga tetap harus berpikir kritis apa yang sebenarnya sedang kami lakukan dan pemerintah lakukan. Kiranya kekompakan kami ini dapat menghantar bangsa kami menjadi bangsa yang lebih beradab, bangsa yang lebih sejahtera, bangsa yang disegani dan dijadikan model untuk belajar bagi bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa untuk kerukunan kehidupan bersama antar etnis, antar agama di Indonesia ini. Sudah banyak contoh-contoh baik, praktek-praktek baik
yang kami lakukan selama ini, kiranya itu juga menjadi pegangan bagi kami semua. Biarlah kami tidak berputus asa, terutama di tengah kondisi dunia yang saat ini menegang, kejadian di Prancis, atau juga berkaitan dengan pemilihan presiden di Amerika Serikat yang membuat polarisasi hubungan antara terutama Kristen dan Islam. Kiranya kami berpikir waras, kiranya kami jernih melihat apa yang terjadi dan tidak terhanyut di dalam propaganda-propaganda para politikus yang seringkali mengambil keuntungan sesaat atas nama dan memakai simbol-simbol agama itu. Kiranya kami melihat semua praktek baik yang sudah terjadi untuk menjadi modal bagi kami melanjutkan kehidupan bersama kami di Indonesia ini. Kami titip pasrahkan segenap diri kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini, berkatilah saudara-saudara kami yang ikut terlibat di dalamnya. Biarlah mereka senantiasa mempunyai jiwa melayani baik Tuhan dan sesamanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang telah ku buat. sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama.
Saudara, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang kiranya menjadi modal bagi kita untuk melanjutkan pekerjaan kita pada hari ini dan sampai pada hari-hari yang mendatang. Kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Tuhan yang Kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ada hari di mana langit mendung dan langit cerah. Begitu pula ada hari di mana sukacita kita penuh dan rasa sedih menghampiri. Perjalanan hidup tidak hanya berbicara tentang jalan lurus saja, namun ada jalan berbelok, menanjak, bahkan menurun curam. Bila badai hidup menerpamu, PKJ 285 menjadi janji penguatan bagi kita dalam menghayati Allah di tengah keseharian kita. Demikianlah ibadah seni Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 2 November 2020. Kiranya ibadah dan firman Tuhan hari ini dapat memberikan berkat dan penguatan bagi kita. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta minggu depan 9 November 2020 dengan tema Berpengharapan dalam Kesetiaan yang akan dilayani oleh Bapak Eka Adi Wibowo, SE MSc, salah satu dosen Fakultas Bisnis di UKDW. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.